Hoi, kita beli dari orang-orang yang tidak sunat, tidak bayar zakat. Di Pekanbaru ini 90% orang Minang dengan orang Melayu. Tapi konglomeratnya bukan orang Minang, bukan orang Melayu. Iya, mesti alah salah lu. Mesti alah salah. Alhamdulillah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina. Wahai kamu orang beriman, kamu jangan merasa hina dan jangan merasa cemas. Kamu itu derajatnya paling tinggi. Kamu itu derajatnya paling tinggi jika benar kamu beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji." Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru dan seluruh pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW diutuskan ke dunia bukan membawa budaya. Meskipun Rasulullah orang Arab Quraisy, tidak pernah sepotong budaya pun dibawa Nabi ke dunia untuk diajarkan kepada umat. Nabi tidak pernah mengarang puisi, Nabi tidak pernah mengarang syair nyanyi-nyanyi, tari-tarian, tidak pernah. Semua yang dibawa Nabi itu adalah syariat Allah SWT. Baik Nabi bicara atau Nabi bertindak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bicara dengan hawa nafsu. Tidak berbuat dengan sesuka hati Nabi. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi bicara, itu semuanya dibimbing oleh wahyu 100%. Sehingga cara tidur, cara makan, cara jalan, cara naik kendaraan, semuanya, cara berpakaian, semuanya itu menjadi sunnah. Bagaimana cara memakai baju, membuka baju, bagaimana cara masuk WC, keluar WC, bagaimana masuk masjid, keluar masjid, bagaimana mencari nafkah, jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam. Semuanya itu jadi syariat Islam. Nah, ada yang jadi adat. Ini penting dipahami nih, orang Islam hari ini menganggap itu adat Arab, adat Arab. Tak, Nabi tidak membawa adat Arab. Nabi membawa dua dalam Quran tersebut. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, membawa hidayah, membawa petunjuk. Petunjuk hidup, mau makan begini caranya, mau minum begini caranya, apa yang harus dimakan ini, yang tak boleh dimakan itu, apa yang boleh diminum ini, yang tak boleh diminum itu, pakai baju minimal yang ditutup apa, bukan sembarang-sembarangan aja. Bagaimana cara tidur, bagaimana bangun tidur, bagaimana naik kendaraan, bagaimana turun dari kendaraan, sampai bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara haji, bagaimana cara mati, dan bagaimana cara setelah mati. Mana ada agama sesempurna ini? Nggak ada. Bagaimana cara nikah, bagaimana cara cerai, bagaimana cara rujuk,
Iya, mana ada agama lain seperti itu? Ada agama cara nikahnya ada, cara cerainya nggak ada. Hah? Kita nikah ada, cerai ada, rujuk ada. Cerai berapa kali yang boleh? At-thalaqu marratan, 2 kali. Kalau udah 2 kali cerai, cerai yang ketiga nggak boleh balik lagi. Kecuali dia udah nikah sama orang, diceraikan orang, baru. Ini kan aturan yang dibawa Nabi. Petunjuk hidup. Yang disebut hidayah. Jadi Nabi itu diutus pertama bukan bawa budaya, tapi bawa hidayah. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bil huda, membawa petunjuk hidup, membawa hidayah. Wa dinil haq, dan membawa agama yang paling betul. Jangan ragu-ragu bilang Islam adalah agama yang paling betul. Jangan ragu-ragu. Jangan keluar dari mulut kita, agama itu sama saja. Murtad dari Islam nanti. Orang Allah bilang agama Islam agama yang paling betul, kok kita bilang semua agama sama saja. Kan melawan Allah namanya itu. Kalau saya ditanya, Tengku Zulkarnain, saya, agama apa paling betul? Menurut saya Tengku Zulkarnain, agama yang paling betul adalah agama Islam. Tiba-tiba ditunjuk saya, Anda telah menghina agama saya. Kapan? Kapan saya menghina agamamu? Anda bilang agama yang paling betul agama Anda? Betul, menurut saya agama yang paling betul agama saya, agama Islam. Kalau begitu agama saya salah. Agamamu mana ada urusanku, lakum dinukum waliyadin. Ini kita hari ini bikin bimbang ini pikiran. PKI banyak betul hari ini. Kalau saya katakan agama saya yang paling betul, bukan berarti agama orang salah. Menurut saya nggak ada urusan dengan agama orang. Satu hari saya sedang ulang tahun perkawinan, misal. Istri saya bikin mie rebus gaya Medan. Panggil kawan-kawan satu RT makan di rumah saya. Ada apa ini Pak Ustadz? Oh makan malam aja, makan. Wah enak nih mie rebus Medan. Ya enak, istri saya masak. Habis itu ada apa rupanya Ustadz ini? Wah ini hari ulang tahun perkawinan kami, Masya Allah. Terus kawan-kawan nanya, menurut Ustadz siapa wanita paling cantik sedunia? Menurut saya wanita yang paling cantik sedunia istri saya. Tiba-tiba besok demo satu RT. Anda telah menghina istri kami. Anda telah menghina istri kami. Kapan saya menghina istri kalian? Bapak bilang tadi malam yang paling cantik di dunia adalah istri Bapak. Betul, menurut saya iya. Kalau begitu istri kami jelek semua. Istrimu kau urus sendiri kok kau tanya sama aku. Paham? Ini yang kita hari ini dirusak nih pemahaman kita tentang agama kita. Kalau orang tanya sama saya, Tengku Zulkarnain, agama yang paling betul agama apa? Agama saya, agama Islam paling betul. Bagaimana menurut Anda agama saya, agama Kristen? Agamamu kau tanya sama pendetamu, jangan kau tanya sama aku. Lakum dinukum waliyadin. Begitu. Ini sesuai dengan apa yang dibilang Allah. Jangan pernah bilang semua agama sama saja, bahaya iman kita nanti. Allah utuskan Nabi Muhammad untuk membawa petunjuk hidup, hidayah, dan agama yang paling betul. Wadinil haq. Untuk apa Allah kirimkan Nabi Muhammad dua ini? Petunjuk hidup dan agama yang paling betul. Liyudhirahu ala dini kulli. Agar Nabi itu mempertunjukkan kepada semua agama yang lain bahwa agama Islamlah agama yang paling betul. Dizahirkan liyudhirahu ala dini kullihi. Agar ditunjukkan sama agama yang lain. Ada berapa agama di dunia ini? Bahwa Islamlah agama yang paling unggul. Walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan benci kepadamu, nggak senang, nggak ada urusan sama kita. Sampai sini paham? Paham? Kita itu harus bangga dengan agama kita. Yang hari ini kita disuruh malu beragama Islam. Di mana-mana dibilang Islam ini jahat, teroris, radikal, pemecah belah, penebar kebencian. Waktu adinda saya, Ustadz Abdul Somad, itu adik saya sejak tamat SMP, sejak tamat SD kami sudah kenal. Beliau sekolah di Medan dengan bapak angkat saya, Pak Hashim. Jadi begini ceritanya.
Ditanya di ILC itu, bagaimana nanti kalau Indonesia akan berubah menjadi Suriah? Hancur-hancuran, bunuh-bunuhan. Ini memang ditanamkan supaya orang Islam itu tak berani menunjukkan Islamnya. Kalau saya jawab, mustahil Indonesia menjadi Suriah atau Irak sampai hari kiamat, nggak bisa. Suriah hancur begitu karena ada bermain orang asing. Rusia main di situ dengan Amerika. Penguasanya Syiah Nusairiyah, orang Syiah, hanya 20%-an. Rakyatnya madhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah 80%. Penguasanya nggak pernah turun-turun, dia aja. Memang pemilu, tapi pemilunya ya namanya tipu-tipu lah. Masuk dari bapaknya, Hafiz al-Assad, sampai Bashar al-Assad, seumur hidup jadi presiden, terus nggak ada orang lain yang lebih bagus dari dia. Nggak bosan-bosan jadi presiden. Habis nanti Bashar nanti mungkin cucunya pula lagi. Sehingga rakyatnya nggak senang, dikasih senjata sama Amerika, mainkan. Karena banyak dibunuh-bunuh, ya main. Pemerintahnya terdesak, hampir orang cuma 20%. Kalah kalau perang, datang Rusia, dihajar, hancurlah negeri itu. Kalau Indonesia nggak mungkin, nggak ada Amerika sini main, nggak ada di sini Rusia main sini. Cina pun belum, baru merampok kekayaan alam saja, belum ngasih senjata. Kalau kita mau perang pakai apa? Senjata cuma ada di tangan TNI, Polri lah sekarang. Nggak ada kita. Orang Sumatera mau perang sama orang Jawa, nembaknya pakai ludah, begitu. Ini kan cuma nakut-nakuti aja supaya kita orang Islam ini nggak punya harga diri, nggak berani, minder. Sehingga kalau ngomong Islam, ISIS. Kalau ngomong tentang Islam, mau jadikan Indonesia menjadi Suriah, menjadi negara khilafah. Ini fitnah, keji aja ini. Padahal Allah katakan, liyudhirahu ala dini kulli. Tunjukkan itu atas agama-agama yang lain bahwa Islam itu paling unggul. Tidak ada agama sesempurna Islam. Dari segi makanannya kita udah mau unggul. Orang lain semua dimakannya biawak, dimakannya buaya, dimakannya kadal, dimakannya kodok, dimakannya. Kita kan gak sembarangan makan-makan. Dari makan aja kita udah unggul. Belum lagi dari yang lain. Bahkan ajaran Islam itu kadang-kadang saat itu belum bisa diamalkan. Sulit. Misalnya apa? Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang beriman, kalau kamu mau bertransaksi jual beli tapi tidak cash, atau kamu mau utang piutang karena beli barang tapi nggak cash, kan utang piutang tuh. Faktubuhu, wajib kamu menuliskan perjanjian. Padahal orang Arab waktu itu mungkin 90% lebih buta huruf. Ditulis di Quran kok. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang nabi kepada kaum yang buta huruf. Seorang nabi dari golongan mereka sendiri, kaum yang buta huruf. Surah Jumat ayat 2, surah Al-Jumu'ah ayat 2. Dibilang kaum yang buta huruf. Tapi Allah katakan kalau kamu bertransaksi jual beli nggak cash, tulis. Kalau nggak punya juru tulis, kamu nggak bisa tulis, kamu nggak sanggup nulis, cari juru tulis, katib. Itu 1400 tahun yang lalu, konsep notaris. Waktu itu Eropa masih buta huruf. Mana Eropa abad ke-6 belum bisa nulis. Mereka menulis tuh pinjem tulisan Romawi. Setelah dijajah Romawi baru Eropa bisa nulis. A, B, C, D, E, F, G. Itu kan huruf Romawi, bukan huruf Eropa. Eropa minjem aja. Tapi Islam sudah bilang, tulis. Kalau kamu nggak bisa tulis, cari juru tulis. Sertakan 2 orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang saksi laki-laki, 1 laki-laki tambah 2 saksi perempuan. Oh, nggak ada itu zaman itu. Sampai sekarang konsep itu masih berlaku. Dicuri oleh seluruh dunia.
Tapi malu mengaku kalau itu mencuri dari konsep Al-Quran, surah Al-Baqarah 282. Malu menyebut. Orang-orang yang muda-muda ini nggak tahu, dipikir hebat orang barat. Pakai notaris, pakai ini. Omong kosong, dia mencuri dari Quran saja. Kita yang nggak paham tentang Quran kita. Tidak ada agama sesempurna ini. Kalau mati istri, kapan istri boleh kawin lagi? Nggak ada dalam agama lain. Cuman ada dalam agama Islam. Dia mesti beriddah 3 kali suci. Seandainya suaminya mati, dia 3 kali suci, boleh kawin lagi dengan suami yang lain. Tapi kalau dia hamil, maka nggak boleh kawin sampai anaknya lahir. Mana ada agama lain begini? Nggak ada, percayalah kalian. Nah, kita mau tunjukkan sama orang itu, nih loh agama kami, agama Islam tuh, agama yang unggul. Di mana salahnya? Nggak ada salahnya. Kemudian apa yang perlu kita? Selain kita hidupkan agama ini dengan diri kita, kita tunjuk sama orang nih, kami orang Islam. Ayo makan yuk, apa ini? Babi. Kami orang Islam nggak makan babi. Minum yuk, apa ini? Whisky. Kami orang Islam tidak minum whisky. Kami orang Islam kalau makan yang halal dan thayyiban, halal lagi baik. Dan disuruh Nabi kami makan duduk. Sekarang kita orang Islam menghancurkan agama sendiri. Pesta di hotel. Bintang 4, biayanya 100 juta lebih, diundang 1000 orang, makan berdiri, nggak ada kursi. Ngapain ratusan juta bayar kursi aja nggak ada? Kita ini lain Pak, ini gaya Prancis, makan berdiri. Itu gaya lembu. Yang makan berdiri lembu, Jawi gitu orang awak, enak. Yang makan berdiri itu kerbau. Monyet aja makan duduk. Tengok, mana pernah monyet makan berdiri? Monyet kalau makan diambilnya, duduk dia. Manusia makan berdiri, ulama makan berdiri. Saya kalau pesta di tempat orang kaya, nggak dikasihnya kursi, nggak mau makan saya. Yang Pak Ustadz makan, nggak lapar aku datang sini karena kau undang. Bukan karena lapar mau makan. Bagaimana awak mau makan berdiri? Nggak ada Islam mengajarkan begitu. Tapi yang bikin orang Islam hari ini bangga gaya Prancis. Kenapa nggak kita bikin gaya Rasulullah duduk? Oh repot, bikin 1 talam 7 orang, murah. 100 orang cuman perlu 70. Kalau 100 orang perlu berapa cuman? 10 talam 70, 13 talam selesai. Undangan 100, kasih 1 talam 7 orang, 1 talam 7 orang, udah nyucinya pun gampang, bersih dah. Jijik gitu makan setalam. Tangan ini kan suci, udah dicuci tangan orang Islam, betul nggak? Nggak ada orang Islam cebok pakai tangan kanan, semua tangan kiri, makan pakai tangan kanan. Kan diajar Rasul makan tangan kanan, cebok tangan kiri. Awak makan 1 talam, bersih. Jijik sama orang Islam. Sementara di warung-warung itu makan pakai sendok. Sendok itu udah masuk ke mulut si Aliong, si Galingging. Nggak jijik kau makan pakai sendok. Hari ini kita rusak betul nih pemikiran orang Islam hari ini. Bagaimana mengembalikan kita bangga dengan agama kita? Menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan negara menjamin itu enaknya di Indonesia itu. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang sekarang dirusak. Negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Omong kosong, nggak ada ditulis begitu. Di Undang-Undang Dasar 45 tidak disebut Pancasila dasar negara. Di Undang-Undang Dasar 45 pasal 9 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada orang tak beragama di negara ini. Agama boleh pilih, ada 6. Tapi tidak boleh tidak beragama di negara ini. Keluar TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Negara ini menolak, terlarang di Indonesia. Paham PKI, komunis, Leninisme, dan ateisme. Nggak boleh hidup sini. Itu negara kita. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin
tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin orang Islam menjalankan syariat Islam 100%. Negara menjamin. Negara menjamin orang Kristen menjalankan ajaran Kristen 100%. Negara menjamin orang Hindu menjalankan ajaran Hindu 100%. Itu undang-undang dasar kita. Makanya orang Hindu di Bali, meskipun orang Hindu tidak sampai 1% di Indonesia, sedikit sekali. Tapi di Bali mereka 84%. 14% orang Islam, 1% lain-lain agama. Di sana mereka bikin perda, peraturan daerah. Hari Raya Nyepi, seluruh Bali tidak boleh hidupkan api. Airport Gusti Ngurah Rai Internasional ditutup 1 hari. Pesawat yang ada nggak boleh terbang, yang terbang nggak boleh turun. Tidak ada di dunia peraturan seperti ini kecuali di Indonesia. Di India 90% orang Hindu nggak pernah nutup airport. Tidak pernah nutup airport. Tapi di Bali ditutup airport. Kenapa? Hari Raya Nyepi. 1 hari 2 tahun yang lalu kurang lebih, Hari Raya Nyepi jatuh hari Jumat. Gubernur Bali menjumpai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Permisi Pak Kiai, ini Hari Raya Nyepi jatuh hari Jumat. Kenapa rupanya? Itu Hari Raya Nyepi tidak boleh ada api, tidak boleh naik sepeda motor, tidak boleh naik mobil, kapal terbang, nggak boleh, semuanya harus tutup. Ya kami tetap sholat Jumat, tapi nggak boleh pakai mikrofon. Oh nggak usah, kami sholat Jumat tidak pakai mikrofon, kami sholat Jumat nggak pakai kipas angin, kami sholat Jumat nggak pakai AC, kami sholat Jumat tidak pakai listrik untuk menghormati kamu, tapi kami tetap sholat Jumat. Jalan aja. Kenapa? Karena kita diajari oleh Rasul dan Allah, lakum dinukum waliyadin. Kok bisa terjadi itu? Karena negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk menjalankan agamanya. Yang hari ini orang Islam kok malah tersudut dibikin. Pakai cadar dibilang radikal, pakai celana cingkrang dibilang radikal. Kan negara menjamin. Ini yang kita hari ini heran, ada apa dengan negara ini 6 tahun ini? Saya pakai jubah, nggak ada masalah jadi dosen saya, walaupun sekarang dibilangnya dosen palsu. Lantak kau situ, mana urusan aku? Oh dosen palsu, murid saya banyak di USU kok, saya pensiun sudah, sekarang saya pensiun saya kok. Buktikanlah, mana ijazahmu, tunjukkan. Pernah Bapak lihat orang menunjukkan ijazah? Pernah? Ada. Semua orang ijazahnya disimpan, betul? Melamar kerja aja nih, perlu aku udah pensiun ngapain pula aku tunjuk-tunjuk? Ada orang menunjukkan ijazahnya, orang gila itu. Pak, saya mau ceramah nih ijazah saya ini. Itu orang gila itu. Disuruh pula awak jadi orang gila. Ngapain aku jadi orang gila? Aku bukan orang gila, aku orang waras aku kok. Sekarang ini kita mau dibikin begitu supaya sibuk, nggak sempat bicara yang benar. Sibuk hal-hal yang tidak ada manfaat sama sekali. Ngapain dilayani seperti itu? Paham kira-kira Pak? Negara ini menjamin untuk menjalankan agama yang hari ini digoyang. Keluarlah RUU HIP, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, yang sudah kita pelajari oleh Majelis Ulama Indonesia. Isinya itu pidato Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Dr. Haji Anwar Abbas. Isinya itu sekuleristik dan berbau ateistik. Mau memisahkan agama dari negara, itu namanya sekuler. Dan berbau ateistik, menafikan Tuhan. Bayangkan bisa dikatakan ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kebudayaan. Astagfirullahaladzim. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu mesti berdasarkan garis miring kepercayaan. Itu kan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2. Kok mau ditukar? Kita menolak dengan tegas. Majelis Ulama Indonesia Pusat dan seluruh majelis ulama 34 provinsi tanda tangan menolak
rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu. Ini supaya kalian tahu semua bahwa Bapak mau berdiri bersama kami Majelis Ulama atau mau berdiri sendirian ke sana. Kalau kami nggak usah takut, nggak mungkin kami murtad sampai mati. Yang kita khawatirkan anak cucu kita murtad, betul? Itu yang kita khawatirkan, bukan kita, anak cucu kita nanti kalau itu jadi undang-undang. Dan kita berhak menolak, bukan? Berhak nggak? Berhak nggak? Itu kan hak demokrasi kita menolak. Apa kita harus menerima semuanya? Kalau gitu nggak usah namanya demokrasi, bilang aja negara Korea Utara komunis, diktator. Kalau kita nggak boleh ngomong, kan kita boleh ngomong, kan belum jadi undang-undang. Udah jadi undang-undang aja kita masih bisa protes ke Mahkamah Konstitusi supaya undang-undangnya dicabut, betul? Ini penting saya beritahu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, pertama itu ya, yakin bahwa Islam itu tidak budaya. Islam itu adalah syariat. Yang kedua, yakinlah agama Islam agama terbaik. Banggalah dengan Islam. Hiduplah cara Islam, mati cara Islam. Sudah mati cara Islam. Makan, minum, tidur, sholat, zikir, puasa. Memang pokok-pokoknya kita bersatu. Tapi ranting-rantingnya kita boleh berbeda dalam agama. Sholat aja berbeda, ada 200 perbedaan dalam sholat. 200 perbedaan pada ranting-ranting sholat. Kalau pokoknya sama, sholat subuh 2 rakaat sama semua. Tapi ranting-rantingnya, Allahu Akbar tangannya di sini antara dada dengan pusat, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Allahu Akbar tangannya di sini, mazhab Maliki. Allahu Akbar tangannya di bawah pusat, mazhab Hanafi. Semuanya pakai hadis sahih. Hadis semua, Hasan sahih, hadis sahih. Ada baca doa istiftahnya Allahu Akbar kabiro. Ada yang bacanya Allahumma ba'id baini wa baina. Ya, terserah aja. Ada 10 bacaan doa istiftah. Berbeda-beda kita. Ada yang tangannya begini, asyhadu alla ilaha illallah, sekali aja. Isyarat saja, 20 hadisnya. Ada yang begini, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu, yuharrik, menggerak-gerakkannya. Hadisnya sahih dari Wa'il bin Hujrin, hadis riwayat Abu Dawud. Jangan kita tangkap lah. Biar aja dia begitu. Kenapa rupanya? Asal jangan begini-begini. At-tahiyatul mubarakatuh. Itu tak ada hadisnya itu. Biasa saja kita berbeda kok. Perbedaan itu rahmat. Ada yang bilang kalau perbedaan rahmat berarti bersatu itu adalah laknat. Tidak mesti semua bisa dikonotasikan seperti itu. Haji aja 3 perbedaan. Haji. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Haji aja 3 perbedaan. Baca Quran ada 7 qiraat. 7-7-nya sah di bawah sholat. Semua hadisnya sahih sanadnya sampai ke Rasul. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Qiraat hafaz kita pakai di Indonesia. Di Libya, di Maroko mazhabnya beda. Qurannya dibaca dengan qiraat Warash. Wasyamsi wa duhiha wal qamari idza taliha wan nahari idza jalliha wal laili idza yaghshiha was samaa'i wa ma baniha wal ardi wa ma tuhiha. Beda, enggak ada masalah. Pada pokok-pokoknya kita bersatu. Salat maghrib 3 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Iya, tapi pada furuk-furuknya kita berbeda dan itu diterima. Paham? Jangan kita berpecah belah. Tapi giliran kita harus bersatu, kita bersatu. Jangan menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Yang paling sedih saya adalah masalah keekonomian. Saya sudah keliling dakwah 33 negara. Saya sudah ke Jepang, sudah ke Korea, sudah ke Taiwan, sudah ke Hong Kong, sudah ke Cina, sudah ke Afrika, sudah ke Eropa, sudah Amerika, Kanada. Ada keanehan di negeri ini. Kalau kita ke Jepang,
Di sana ada konglomerat, orang yang punya kekayaan triliunan duitnya. Yang punya Toyota, yang punya Suzuki, yang punya Kawasaki, yang punya pabrik Yamaha, itu orang kaya, konglomerat. Tapi dipastikan konglomerat di Jepang adalah orang Jepang asli. Di India ada konglomerat, tapi dipastikan konglomerat di India adalah orang India asli. Di Korea ada yang punya pabrik LG, punya pabrik Samsung, itu orang kaya raya triliunan duitnya, tapi dipastikan orang kaya di Korea adalah orang Korea asli. Di Eropa ada orang kaya yang punya pabrik Rolls, yang punya pabrik Mercedes, orang kaya. Tapi pasti orang kaya di Eropa adalah orang Eropa asli. Di Amerika ada Chevrolet, Ford, kaya-kaya. Yang punya Caltex, kaya-kaya. Tapi dipastikan orang konglomerat di Amerika adalah orang Amerika asli. Begitu juga di Cina. Yang aneh Indonesia. 120 juta orang Jawa di Indonesia. Tapi kalau kita pergi ke Jawa, konglomeratnya bukan Wagimin, Legiman, Wakijo, Paiman, bukan. Hanya. Lu olah tidak tahu loh. Hanya. Di Pekanbaru ini 90% orang Minang dengan orang Melayu. Tapi konglomeratnya bukan orang Minang, bukan orang Melayu. Iya, mesti ala salah lu. Mesti ala salah. Tengkuculkan lain penebar kebencian. Bukan. Saya mau kita konsekuen dengan Pancasila, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masa yang banyak dapat sedikit, yang sedikit dapat banyak. Itu namanya oligarki, namanya itu apartheid, penjajahan dari yang kecil menjajah yang besar. Orang Islam itu miskin karena pemalas, kepala tok kau. Jam 2 malam dia sudah pergi ke pasar mau jualan kangkung. Betul? Pagi belum sarapan dia udah pergi ke rawa-rawa ambil kangkung. Dari umur 8 tahun jualan kangkung sampai umur 88 tahun jualan kangkung. Matinya pun tertimpa keranjang kangkung. Kau bilang pemalas. Ketidakadilan. Kalau kita mau pinjam modal susahnya bukan main. Mesti ada keadilan. Adil itu bukan sama rata sama rasa. PKI bilang kita harus adil. Adil PKI, adil komunis sama rata sama rasa. Di mana-mana dibilang tuh. Si Oneng, Ripka Ciptani, kita ciptakan keadilan sama rata sama rasa. Omong kosong. Di mana ada keadilan sama rata sama rasa? Nggak ada. Masa majikan dengan supir sama, makan di restoran sama-sama bayar sendiri, tak ada otak namanya majikannya itu. Mestilah kalau kita makan dengan supir di restoran kita yang bayar, betul nggak? Oh kita majikannya kok. Mana sama rata sama rasa? Nggak ada sama rata sama rasa. Kalau sama rata sama rasa nggak adil, zolim. Islam itu adil itu serasi dan seimbang. Yang banyak dikasih banyak, yang sedikit dikasih sedikit. Kalau seandainya istri saya 2, istri saya 1 Pak. Istri saya 1. Seandainya istri saya 2, seandainya saya nggak kepingin kawin lagi pun. Nanti keluar fitnah, istri Tengku Zulkarnain 2 katanya, macam-macam aja nih sekarang. Istri pertama punya anak 5, istri kedua gadis saya kawini belum punya anak. Istri pertama saya kasih belanja sebulan 5 juta, anaknya 5. Istri kedua belum punya anak, saya kasih belanja 5 juta. Sama atau tidak? Sama-sama 5 juta. Adil apa enggak? Tidak, adil tidak mesti sama. Anak saya yang SD dijemput antar pergi sekolah. Yang SMP naik angkot, naik bus. Yang mahasiswa kedokteran naik sepeda motor. Dikasih jajan 5.000 semuanya. Adil apa enggak? Tidak adil. Sama memang tapi tidak adil. Yang fakultas kedokteran naik sepeda motor dikasih 5.000, pulang jam 4 pagi dia. Kok jam 4 pagi kau baru pulang? Campur nyorong Pak katanya. Kenapa? Habis bensin mau beli apa? Sama tidak adil. Nah ini yang saya mau sampaikan. Adilnya PKI komunis, kalau bikin kopi dia sama rata sama rasa.
Kalau kita tidak, airnya segelas, kopinya sesendok, gulanya sesendok setengah, nggak sama banyaknya Pak, aduklah, minum. Jelas lebih enak. Kalau PKI komunis bikin kopi, airnya segelas, kopinya segelas, gulanya segelas, aduk, minum. Kalau tak terbeliak mata tuh. Tapi kita nggak ngerti konsep Islam hari ini. Jadi saya ingatkan, mulai besok belanjalah di warung tetangga saja. Jangan beli ke tempat lain. Kalau di warung tetangga nggak ada barangnya, pergi ke pasar milik pemerintah daerah Republik Indonesia. Jangan ke mal-mal itu. Dia dapat duitnya disimpannya di Singapura. Ke Maret, Januari, Februari, Desember ngapain belanja situ? Belanjalah di warung-warung orang tetangga kita sendiri. Siap? Orang Islam di Indonesia 230 juta dari 267 juta. 230 juta orang Islam, kalau makan pagi lontong 6.000, makan siang lontong 6.000, makan malam lontong 6.000, nggak ada duit, itu aja yang bisa dia makan. Itu satu bulan, satu hari 18.000. Satu bulan itu rata-rata 500.000 kali 230 juta. Maka lontong saja orang Islam itu duitnya 115 triliun sebulan. Paham? Kalau dia makan rendang Padang, aduh mak, 15.000, 3 kali makan 45.000. Sebulan berapa kali 30? Sejuta lebih, taruhlah sejuta. 230 juta rakyat Indonesia kali sejuta, itu makan saja, itu 230 triliun sebulan. Bukan duit yang kecil itu. Belum kecap, belum sepeda motor, belum bensin, belum gosok gigi semua. Kalau itu semua kita belanja sama warung tetangga, 5 tahun kemudian orang Islam kaya semua di seluruh Indonesia. Alah percuma Pak, kita beli beras sama orang Islam, tapi orang Islam tuh beli distributornya orang Cina. Iya, sementara ini iya, tapi 5 tahun yang akan datang dia jadi distributor. 10 tahun yang akan datang dia sudah punya pabrik. 30 tahun yang akan datang anaknya sudah jadi orang kaya, konglomerat di situ. Dan dia bayar zakat. Jujurlah Pak, ambil buku notes. Isi nomor 1, nomor 2 sampai nomor 100. Pulang nanti coba dilihat isi rumah kita. AC nomor 1. Kulkas nomor 2, TV nomor 3, kursi nomor 4, tempat tidur nomor 5, setrika nomor 6, mesin cuci nomor 7 sampai 100. Coba lihat, 90% barang di rumah kita ternyata kita beli dari orang-orang yang tidak sunat. Kita beli dari orang-orang yang tidak sunat, tidak bayar zakat. Bagaimana kita mau berubah kalau begini cara berpikir orang Islam? Bukan haram belanja sama Cina, bukan haram belanja sama orang kafir. Tapi kalau ada sama orang awak, kenapa sama orang lain? Kalau ada pisang awak, buat apa pisang lilin? Kalau ada orang awak, untuk apa orang lain? Sampai sini aja ceramah ini. Sudah suruk.